Yo, balik lagi di Hobi Lucky Channel. Kali ini kita bakal ngebahas kapal tempur terbaru milik TNI AL yang lagi jadi sorotan dunia, yaitu KRI Bung Hatta 370. Kapal ini bukan kaleng-kaleng bro, dibangun di galangan lokal, diluncurin cepet banget gak pakai lama, langsung masuk ke jajaran tempur, bahkan udah show off di event internasional. Jadi siapin kopi dan cemilan, karena yang bakal kita bahas bukan cuma sejarah dan spesifikasi, tapi juga peran kapal ini buat masa depan kekuatan laut Indonesia. Kuy, kita gaskan bro! Nah, sebelum kita masuk ke dalam-dalamnya, lo harus tahu dulu sejarahnya. KRI Bung Hatta ini termasuk kelas Bung Karno. Jadi sebelumnya udah ada KRI Bung Karno 369 yang lebih ke arah kapal VVIP kepresidenan tapi juga bisa kombatan. Bung Hatta ini beda bro, dia pure kombatan murni. Cerita pembangunannya dimulai tanggal 25 Januari 2024. Waktu itu di Batam, PT Karimun Anugerah Sejati galangan lokal kita resmi motong baja pertama. Dari situlah pembangunan dimulai. Nggak lama, tanggal 27 Februari 2025, kapalnya resmi diluncurin ke laut. Terus cuma butuh 2 bulanan. Tanggal 17 April 2025 kapal ini langsung di-commissioning alias resmi masuk ke jajaran TNI AL. Cepet banget kan? Biasanya kapal perang bisa makan waktu bertahun-tahun, tapi ini sekitar 20 bulanan aja udah jadi. Terus kenapa namanya Bung Hatta? Ya jelas, ini penghormatan buat Muhammad Hatta, wakil presiden pertama RI sekaligus proklamator. Jadi kalau Bung Karno udah punya kapal sendiri, masa Bung Hatta nggak ada kan? Sekarang kita ngomongin spesifikasi teknisnya. Kapal ini punya panjang sekitar 80 meter dan lebar 12 meteran. Nggak gede-gede amat dibanding frigate atau destroyer, tapi lumayan buat ukuran korvet. Kecepatan maksimalnya bisa 25 knot, kalau jalan normal 18 knot, dan kalau mau hemat bahan bakar, bisa cruising di 14 knot. Awak kapalnya ada 82 orang, dan bisa bertahan di laut selama 5 hari penuh, tanpa balik ke pangkalan. Mesinnya masih pakai diesel impor bro, karena Indonesia belum bikin mesin kapal perang sendiri. Tapi intinya kapal ini udah cukup buat ngejar kecepatan standar korvet modern. Soal persenjataan, nah ini bagian seru. Saat ini Bung Hatta dipasangin meriam Bofors 57 mm Mk1 buatan Swedia. Itu dipasang di haluan. Terus ada juga 2 kanon otomatis 20 mm buatan Serbia, tipe M1-08 buat pertahanan jarak dekat. Tapi desainnya pinter bro. Dia pakai konsep FFBNW, fitted for but not with. Artinya, strukturnya udah disiapin buat ditambahin senjata lebih berat. Misalnya, bisa dipasangin Otomelarak 76 mm super rapid dari Italia sebagai pengganti Bofors. Bisa juga dipasangin rudal anti kapal kayak Exocet dari Perancis atau C802 dari China. Buat pertahanan udara, opsinya ada rudal VL Maika dari Perancis atau CAMM dari Eropa. Jadi intinya sekarang senjatanya belum lengkap, tapi udah disiapin ruang buat upgrade di masa depan. Selain itu, Bung Hatta juga bisa bawa helikopter sedang, kayak Eurocopter Panther yang sering dipakai TNI AL. Jadi bisa ada dukungan operasi udara, entah buat anti kapal selam atau pengintaian. Kapalnya juga punya dek penerbangan sama 2 RHIB, itu semacam perahu karet cepat buat misi boarding, SAR, atau infiltrasi. Masuk ke bagian sensor dan elektronikanya. Nah, ini juga masih hasil kerjasama internasional. Radarnya kemungkinan dari Eropa, kayak Thales atau Leonardo. Peperangan elektroniknya udah dilengkapin RICM dan RISM, biar bisa deteksi radar musuh, ngejamming atau nyadap sinyal. Sonar bawah laut juga disiapin, tapi belum diumumin tipe spesifiknya. Jadi kalau ada kapal selam asing nyelonong masuk, Bung Hatta bisa ikut berburu. Sekarang kita bahas, buat apa sih kapal ini? Jawabannya simpel. Bung Hatta disiapin buat jadi kapal kombatan murni, jadi tugasnya luas, mulai dari patroli laut, pengamanan ALKI alias alur laut kepulauan Indonesia, pengawasan wilayah Natuna, sampai siap kalau ada konflik. Selain itu dia juga bisa dipakai buat operasi SAR, pengamanan jalur laut dari perompak, bahkan jadi bagian dari misi internasional. Nah, pertanyaan yang sering muncul, udah melaut belum di kapal? Jawabannya udah. Setelah dikomisioning bulan April 2025, kapal ini langsung ikut latihan Glagaspur tingkat 1 dan 2. Itu latihan buat nguji kesiapan tempur kapal, mulai dari manuver, uji senjata, sampai kesiapan kru. Jadi bukan kapal yang cuma nangkring di dermaga, tapi beneran dipakai. Terus, yang makin bikin bangga, walaupun Bung Hatta belum sempat turun di Multilateral Naval Exercise Komodo Februari 2025, karena baru launching akhir bulan itu, kapal ini langsung diproyeksikan buat tampil di ajang internasional, kayak IMDEX Asia 2025 di Singapura.
Nah, di situ Bung Hatta bisa show off bareng armada dunia, nunjukin kalau kapal perang buatan anak bangsa udah siap eksis di level global. Jadi meski nggak ikutan MNEK, debut internasionalnya tetap gokil bro. Coba lo bayangin, kalau KRI Bung Hatta ini berdampingan dengan KRI Brawijaya dan Prabu Siliwangi, plus frigat Merah Putih kalau udah siap melaut. Widih, bakalan keren ini. Frigat Merah Putih jadi komando dan serangan jarak jauh, rudal-rudalan. Brawijaya dan Siliwangi jadi pelapis tengah, jagain flank. Bung Hatta paling depan, jadi pengawal gesit, patroli, sekaligus penghadang awal kalau ada kapal musuh nyelonong. Itu formasi udah mirip naval task group modern. Kombinasinya bikin Indonesia kelihatan serius banget, bukan cuma punya kapal gede, tapi juga ada escort dan pengawal gesit. Dan yang paling penting, vibe-nya bakalan keren banget, kayak mini carrier strike groupnya Indonesia, versi corvette dan frigate. Oke bro, jadi kesimpulannya KRI Bung Hatta I-370 adalah bukti kalau Indonesia makin mandiri di bidang pertahanan laut. Walaupun mesinnya, senjatanya, dan sebagian sensornya masih impor, tapi pembangunan dan integrasi dilakukan full di dalam negeri. Saat ini KRI Bung Hatta sudah operasional, bahkan udah tampil di kancah internasional. Tapi masih dalam konsep FFBNW, artinya kapal udah disiapin slot buat rudal dan sistem tambahan, tapi sementara masih kosong. Haluan, desain, dan integrasi 100% buatan galangan lokal Indonesia. Sistem senjata dan sensor masih kerjasama sama Swedia, Prancis, Serbia, dan kemungkinan Eropa lain. Keren banget kan? Sekarang Indonesia nggak cuma jadi penonton, tapi udah jadi pemain di industri maritim global. Salut! Jadi itulah bro, kalau Bung Karno dikenal sebagai bapak bangsa, sekarang Bung Hatta juga punya representasi di Lautan Nusantara. Sebuah kapal tempur yang siap jaga kedaulatan Indonesia dari segala ancaman. Kapal ini bukti kalau Indonesia udah makin pede di dunia maritim, walaupun masih ada bagian yang impor. Nah, menurut lo, kapan nih Bung Hatta bakal full upgrade pakai rudal-rudal mati? Biar makin sangar, tulis jawaban lo di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update terbaru soal dunia militer dan alutsista. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay solid, stay nasionalis. Peace out. Hobi Laki Channel. Tidak punya hobi, bukan laki.